for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process? Ya, jadi itu menurut pakar ya teman-teman. Saya kembali ke ini tadi, mengutip apa yang disampaikan oleh pakar tadi itu dalam bahasa Inggris. Jadi memang pembelajaran PJOK itu khususnya kita pada guru-guru paling banyak keputusan semua pembelajaran itu paling banyak itu semuanya ada pada guru ya. Kita orang tidak pernah melakukan pembebasan kepada peserta didik tentang memutuskan suatu hal atau keterlibatan kepada peserta didik untuk meminta apakah pembelajaran ini kita buat seperti apa, kemudian materinya kita bikin bagaimana. Itu tidak pernah kita libatkan peserta didik. Dari awal pembelajaran PJOK itu dari dulu kemari orang P ini masih seperti itu, gaya komando, gaya mengambil suatu keputusan itu paling banyak masih teman-teman atau guru. Saya pun menyadari seperti itu. Nah, karena memang ada pembelajarannya sekarang dengan kurikulum baru, maka otomatis kita teman-teman PJOK mari kita rubah dengan mencoba mempelajari bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau center student center learning ya kalau dalam bahasa Inggris. Saya juga agak kurang terlalu tahu untuk bahasa Inggris, cuman saya mencoba mengungkapkan walaupun kalimat ungkapan saya agak kurang-kurang, mungkin kawan yang lebih jago bahasa Inggris itu nanti sama-sama kita akan coba belajar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan coba bermain role play dulu ya teman-teman. Jadi saya akan coba bagi beberapa kelompok berpasangan ya, berpasangan. Nanti saya akan coba random ya, teman-teman berpasangan dengan siapa. Nah, saya akan coba bagi dulu ya teman-teman berpasangan. Aktivitas pertama ini kita akan coba lakukan aktivitas role play. Capaian pembelajaran seperti ini, asesmen. Jadi tujuan pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak berkoordinasi dengan benar. Maksudnya dari peserta didik ini adalah teman-teman ya. Jadi kita akan coba, teman-teman akan berpasangan sebentar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, sebentar ada contoh, beberapa contoh latihan yang akan kakak-kakak coba buat secara berpasangan, kemudian kakak-kakak melakukan itu dengan ada tabel yang akan saya bagikan di kolom chat, dan silakan kakak-kakak akan melakukan kegiatan ini secara berpasangan. Nah, di langkah-langkah sini, teman-teman, pertama itu ketika melakukan gerakan ini, jadi dia berpasangan, silakan pada 1 menit pertama itu kakak-kakak menghitung denyut nadi teman-teman ya. 1 menit pertama silakan dihitung kalau berapa kali. Tahu baca denyut nadi ya Kak Beni? Mungkin ada di kepala kalau tidak salah denyut nadi. Oh, di tangan ya, di tangan atau di mana saja yang punya ini ya, silakan ini 1 menit pertama itu silakan dihitung teman-teman. Nanti sebentar, ini saya cuman ini dulu. Kemudian
Ketika melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakan olahraga ada 5 pilihan itu, silakan kakak-kakak memilih salah satu apa yang disukai, kemudian apa yang bisa dilakukan, itu bebas ya kakak-kakak memilih. Setelah itu hitung lagi, setelah melakukan gerakan yang kakak-kakak pilih, hitung lagi 1 menit terakhir. Denyut nadi teman-teman, kemudian diisi dalam tabel yang saya akan coba bagikan di kolom chat ini ya. Saya kirim dulu tabelnya. Ya, ada di kolom chat itu ya. Kemudian saya akan coba bagi dulu. Ini saya random ya. Terserah kakak-kakak mau tabaku ini dengan siapa. Kita ada berapa semua? 1, 2, 3, 4. Kak Vandro ada pakai 2 akun ya. 1, 2, 3. Mana yang betul ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 2 akun. Tapi akunnya itu aktif dua-dua ya. Jadi cuma satu yang saya masukkan ke dalam ya, enggak apa-apa. Jadi saya akan coba masukkan cuma satu saja akunnya. Ya, jadi saya buat 6 kelompok. Kemudian oke, sudah. Silakan kakak-kakak menuju ke room masing-masing ya. Kemudian nah, ini tabelnya. Silakan nanti sebentar pasangan dengan siapa, diisi saja di sini. Model tabelnya seperti ini. Kemudian saya jelaskan dulu ya. Nah, dalam pilihan gerakan yang kakak-kakak akan coba, itu silakan kakak-kakak mencoba gerakannya cuma 1 menit ya, 1 menit saja. Kemudian silakan hitung dari yang pertama, denyut nadi yang pertama sebelum melakukan gerakan, yang kedua dan yang terakhir. Nah, pilih saja salah satu gerakan yang kakak suka. Dari yang satu, gerakan kombinasi membengkuk dan menekuk, kemudian jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Jadi lima gerakan ini yang kakak-kakak pilih hanya salah satu. Nah, seperti ini ya. Kalau yang model yang satu seperti ini, dia cuman jongkok, kemudian tangan lurus, berdiri lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga jumping jack tahu tuh. Dia ini seperti itu. Kemudian hanya lari di tempat. Keempat seperti ini. Yang kelima, ini saya lagi mau putar. Nggak usah ya, teman-teman mungkin sudah tahu untuk masalah gerakannya ini. Kemudian, nah ini, yang pertama hitung nadi awal, yang kedua nadi akhir, kemudian di dalam surat keterangan itu silakan kakak-kakak menuliskan hasil yang sesuai dengan kakak-kakak lihat di tabel tersebut. Sudah seperti itu, ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk di room masing-masing?
Pas? Ya, jadi silakan kakak-kakak, saya persilakan untuk masuk room masing-masing. Izin Pak, kapasitas semua backing ini, semua backing yang tadi itu. Iya, saya di sini, saya sudah share untuk yang kelompok ya, sudah muncul? Di mana? Di chat? Bukan, di Oh, roomnya di teman-teman. tadi. Iya, join, itu akan muncul masing-masing ini, teman P kelompok, dia berpasangan. Mana ini belum ada ini? Boleh ya? Tinggal klik join. Klik yang Baru link yang masuk ini untuk Itu iya, kolom belum chat. ada bagi Nah, kelompok. maksudnya di dalam ini enggak ada. Kak Opan enggak ada ya? Cuman kolom itu belum ada. belum ada yang masuk ini. Dia muncul di kolom di roomnya teman-teman, nanti tinggal join, dia akan masuk di kelompok masing-masing. Enggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Tidak ada. Saya coba lagi. Yang Ya, terakhir masuk itu hanya link ini. saya ya link itu untuk hasil apa maksudnya untuk lembar kerja teman-teman setelah melakukan gerakan-gerakan yang sudah pilihan Gerakan. tadi yang ada 5. Kemudian silakan kakak-kakak atau teman-teman untuk sambil ini namanya ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ini kerja kelompok berpasangan, sesuai dengan pasangannya yang kakak-kakak akan masukkan di dalam tabel tersebut. Bisa muncul, Kak? Bisa ya? Belum ada sih, nggak tahu yang lain ini. Belum ada. Obet lagi HP. Oke, saya coba ulangi. Saya bikin di sini kan peserta ada 11. Jadi saya coba buat ada 5 room. Dia saya coba hanya 5 menit. Satu, betul, 2, 3, 4, Itu biar nanti saya yang bantu apa? 4 sama 5. Nah, coba saya coba ya. Bisa Kak muncul? Itu yang kolom itu tadi ada bagi.
Kalau kolom itu kan memang yang di chat, maksudnya kelompok pengelompokan. Nah, mungkin ada yang sudah masuk ada? Yang sudah masuk di kelompok satu di room sebelah. Ada ya? Belum bisa ini. Oh, enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Kalau memang enggak bisa. Enggak muncul join ya, kalau enggak muncul join. Ada. Ya, suaranya enggak. Ini diminta suaranya enggak juga bergabung ke breakout ini. Ya, di breakout itu join. Maksudnya seperti Ya, itu, ya. teman-teman. Dia akan berpasangan. Dia akan diarahkan ke kelompok masing-masing. Dia enggak mau keluar dari ini, dari panggilan ini. Enggak, dia pastinya dia akan gitu ya. Nah, dia ketika teman-teman muncul join, silakan langsung join saja. Dia akan diarahkan ke room masing-masing. Dia dengan kapan pesuara enggak jelas, enggak muncul. Kak Endang mengerti ada muncul join grup sebelah. Nah, ketika itu muncul join, silakan teman-teman join. Dia akan diarahkan ke masing-masing kelompok. Dalam kelompok itu ada 2. Masuk. Dia akan terkeluar sendiri karena di sini saya batasi cuma 5 menit. Ada yang muncul join ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, saya coba yang ini. Dia mau klik itu bring dia call here itu. Oh ya, maaf ya. Begini ya teman-teman, ketika muncul breakout room, itu teman-teman akan diarahkan ke room masing-masing. Dia seperti itu, tinggal langkah kakak-kakak, tinggal klik saja join. Join akan diarahkan ke room masing-masing. Itu contoh, saya kasih contoh. Kak Opan mungkin berpasangan dengan Kak Haidir. Itu hanya 2 orang di dalam Zoom itu. Kak Trio sama Kak Beni. Langsung klik join saja. Tadi saya sama masuk, bos saya sendiri.
Iya, karena nggak ada yang join. Oh, Seperti itu. Nanti setelah itu saya batasi cuma 10 menit atau 5 menit, dia akan secara otomatis takaluarsan diri di masing-masing grup, kemudian akan muncul seperti ini lagi. Kita kembali ke room utama. Seperti itu teman-teman. Nggak usah takut-takut klik join, karena akan diarahkan ke masing-masing pasangan. Muncul join di layar di Iya, tampilan kakak-kakak. Ada join tadi di ujung. Join. Ya, itu maksud saya. Klik saja join, kakak-kakak, teman-teman akan diarahkan secara berpasangan. Begitu, teman-teman. Dia ada dua pilihan, present dengan apa tahu itu satu itu? Yang mana mau klik? Join, kakak-kakak langsung klik join. Ketika kakak-kakak klik join, itu akan diarahkan ke masing-masing grup. Karena saya sudah atur di sini pasangannya itu sesuai dengan yang akan muncul di grup teman-teman. Saya coba ya, mungkin nanti kali ini teman-teman berdiskusi kelompok di Zoom begini ya. Saya coba dulu, coba saya bikin dua grup ya. Sebelum ini saya coba bikin, ya. Baru kali ini diskusi begini jadi. Kita coba dulu, nggak apa-apa. Gitulah. Kita coba dulu. Saya bikin saya contoh ya. Saya bikin dua grup. Dua kelompok. Silakan kakak-kakak join, tinggal muncul ini langsung join. Kemudian saya batasi cuma 2 menit. Setelah 2 menit itu akan terkembali sendiri dan kita akan berkumpul seperti ini lagi. Kita kembali ke room utama seperti itu. Saya akan coba ya teman-teman. Saya coba dulu 2 grup. Oke teman-teman, silakan klik join ya. Kita coba dulu. join. Nah, seperti ini. Jadi kakak-kakak hanya berkumpul cuma sesuai dengan ini 5. Di grup sana saya coba lihat yang Ketua izin ketua. Hai. Sebagai kelompok ini, siapa ketua? Kopi lagi. Ketua, permohonan maaf ketua, ada mau pertemuan ini dia. Muncul nih kelompok baru ini.
Angka rumah pakai ini. Kita lama sekali. Ketua. Halo ketua. Cek, Pak Guru Ketua, Beni. ketua. Iya, iya. Cek Pak Guru Beni. Siapa ketua ini? Ya, halo. Tahu ini, ngapain yang mau tanya ini merendak. Sudah tinggal Maksudnya, ini. maksudnya bagaimana? Ada yang bertanya nih, sudah tinggal ini, ketua su hilang ini, so mungkin di Ya, dalam bukan masalah itu. Kita lagi ada sementara barapat lagi napa ya? Ada pertemuan tuh orang. Oh, SDN napa? Napa kalau tunggu atau untuk sejum asli ada sementara pertemuan tuh orang. Tunggu ada muncul kelas baru di situ. Tunggu. Napa ada pertemuan tuh orang Ada pertemuan tuh orang. Ada pertemuan tuh orang. Napa dah? Guru-guru ada yang barapat lagi tuh orang. Langsung tuh. KGP juga. Ketua. Iya. Sudah tinggal ini. Iya, Kelas sudah baru muncul. menyesuaikan saja. Soalnya nak baku tahu ini yang mau urus ini dia Apa itu? Nggak ada suara ketua. Ketua nggak ada Ya, suara. bagaimana? Bagaimana? Ketua nggak ada suara ini. Ada pasang suara. Ada. Udah. Ada? Oh, Oke. ya ketua. Ya, So masuk di kelompok baru ini. kenapa? So masuk di kelompok baru. Bukan, saya ada coba buat ini. Nah, kita akan kembali seperti ini. Setelah habis waktu, kita akan bergabung seperti ini kembali. Jadi kakak-kakak tinggal join. Oh, ketua Ya. Pak Wahidin. Ya. Ketua Pak Wahidin. Ada pertemuan apa tuh Ramilin apa? Ya, enggak apa-apa, silakan. Pertemuan itu Silakan kembali. Iya, Kenapa ada pertemuan tuh orang ketua apa orang? Iya, kakak-kakak, silakan. Tidak apa-apa ini Oke, ketua. Kak Endang sudah paham ya Kepala sekolah. tentang pembagian kelompok di room. Kak Beni bagaimana? Sana baku tahu teh PPG. So, Sip, sudah tahu ya, tinggal klik join saja ya. Join itu akan diarahkan ke masing-masing kelompok. Boleh? Boleh. Kak Endang Nanti sudah? mencari tahu sementara berjalan. Tadi saya bingung, ada klik, tak keluar. Ya, karena memang waktunya saya setting cuma sampai di situ. Jadi dia akan keluar sendiri. Oh, Tak keluar. Oke ya teman-teman. mau pilih sama lima pilih tomat ini no. Nah, sekarang Mel. kita coba bisa bikin ya. Kita coba dulu ya. Boleh teman-teman? Kita ke Joka. Nah, yang di chat yang saya kirim itu silakan kakak-kakak buka. Sudah ada lagi yang di chat. Ya, saya coba kirim ulang ya. Masih ada yang di chat. Katrio aman sudah paham tentang pembagian room? Aman ya? Pembagian room tadi maksudnya pembagian masuk join tahu ya? Ya. iya. Gerakan itu berapa detik? Kenapa? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu saya. Nah, gerakan yang tadi kita akan coba buat lagi seperti tadi, room seperti tadi. Pasangannya saya random ya. Silakan teman-teman kalau ketemu pasangan masing-masing itu saya ndak pilih, itu saya random. Entah Katrio berpasangan dengan Bali atau Katrio dengan Kaendang itu secara random.
Nah, dalam permainan ini, dalam diskusi kali ini, silakan teman-teman melakukan gerakan yang saya sudah ini tadi sesuai dengan perintah ini tadi. Gue kita di belakang ya. Akan saya buat dalam Jangan waktu begitu 10 kuat, menit kamu ya yang bisa ya, sekarang. 10 menit bisa. Silakan teman-teman Apa? Yang di sana. Ya. menghitung Pak Andi, pertama Andi. awal ketika Oh, tunggu. kakak belum melakukan latihan, denyut nadi maksudnya. Dihitung dulu denyut nadi awal, kemudian setelah melakukan gerakan selama 1 menit, habis itu dihitung lagi 1 menitnya berapa kali denyut nadi yang gini. Contoh kalau saya sebelum melakukan gerakan, umpamanya saya denyut nadi 50. Setelah saya melakukan gerakan pilihan kakak-kakak yang ada 6 atau 5 tadi itu, hitung dalam 1 menit kembali. Nah, sudah di 80. Nah, disitu teman-teman silakan boleh? Bisa ya? Oke, saya mute dulu ya. Oke, teman-teman, saya coba lagi 1 kali. Instruksinya sudah tahu ya? Lembar pengerjaannya sudah tahu? Saya sudah kirim di grup, sudah masih ada, sudah? Sudah bisa dibuka? Sudah. Oke, saya coba kembali kirim ya kalau memang belum ada yang ini. Nah, ini adalah lembar pengamatan teman-teman. Silakan nanti ditulis sesuai dengan pasangan teman-teman. Kira-kira apa? Dia dan siapa, kemudian lakukan gerakan yang saya sudah bilang tadi. Saya coba lagi ya, sekali lagi ya. Untuk gerakan yang akan dilakukan. Nah, 5 pilihan gerakan ini yang kakak-kakak cari lakukan. Entah kakak mau pakai yang cuma lari di tempat, atau loncat di tempat, atau gerakan silang tangan menyentuh kaki yang seperti itu ini ya, seperti begitu. Kemudian ada yang jumping jack. Tahu ya gerakan seperti ini? Silakan pilih cuma 1 saja. Baru berpasangan hitung. Setelah saya kasih contoh, saya dengan Katrio, saya dulu. Jadi saya sudah lakukan tak sudah. Katrio yang akan dikasih tahu sama saya, Katrio saya punya 60 pertama denyut nadi awal. Setelah saya melakukan itu, saya hitung 1 menit sudah 80. Seperti itu. Gantian lagi Katrio sekarang. Ya, jadi Katrio yang menyampaikan kepada saya lagi seperti itu, 60, 80, kemudian didiskusikan. Sesuai dengan format yang ada di situ ya. Format di situ kan nah, denyut nadi awal berapa, denyut nadi akhir berapa, umpan balik menaik gerakan yang tadi yang dilakukan oleh pasangan. Silakan tulis umpan balik kakak. Gerakan tadi membuat saya seperti ini. Denyut nadi yang tadinya cuma begini kemudian jadi begini. Silakan diekspresikan umpan balik teman-teman seperti itu ya. Saya coba buat 2 kelompok berpasangan ya. Kita ada jumlah berapa sekarang? 12. 12 jadi ada 6 ya. Saya buat 6. Dalam waktu 10 menit ya. Silakan kakak-kakak berdiskusi sesuai dengan pasangan. Ini saya random. Pasangannya saya random. Ya, enggak apa-apa Kak Pandro, enggak apa-apa.
Silakan klik join ya. Siap teman-teman 10 menit. Silakan diskusi bersama teman-teman pasangannya. Silakan klik join ya. Dia akan diarahkan ke pasangan. Belum muncul. Kak Vandron udah muncul ya? Iya, belum muncul. Ketua, kalau Pak kita ini muncul di atas sesi ruang kerja kelompok sedang berlangsung ini. Join saja, ada kata join Kak. Enggak mau tak kliknya, enggak bisa klik. Oh, Kakak pakai lab ini ya, HP ya? HP. Ada yang sudah join? Kak Fadli bisa? Ada muncul join Kak Fadli? Klik saja join. Ya. Untuk yang tadi ada join, yang klik pertama saja sempat join. masuk tadi. Ya. Kalau yang pertama tadi tak masuk. Coba ulang jaringan itu Kak biasa. Iya, mungkin jaringan tidak stabil lagi nih. Kita punya lagi belum join nih, nggak ada join, nggak muncul. Breakout room, sabar ya Kak Muhammad Firjan. Kak Firjan belum ada ya? Coba Kak Firjan saya taruh di sini. Oke teman-teman, kita close saja ya. Teman-teman yang masih dalam room, saya kasih close. Oke. Ya. Enggak apa-apa. Ini pertama kita ya. Enggak apa-apa. Banyak yang jaringannya memang nggak bisa. Makanya ketika pembagian room itu yang satu lompat-lompat. Yang tadinya kawan saya taruh di sini mengganggu yang satu. Saya tadi Karena yang lain cuma buka di HP. KBNI punya yang tadinya bisa karena jaringannya mungkin nggak bisa. Dia sudah data ini. Nggak apa-apa, saya langsung saja. Kita lanjut saja. Ini artinya esensinya teman-teman bisa mengerti lah untuk pembuatan seperti ini. Nah, di sini silakan saja kakak-kakak atau teman-teman mandiri saja. Nanti kakak-kakak coba
Apakah nanti kita coba sama-sama saja atau kita coba mandiri ya, mandiri. Silakan teman-teman, saya minta semuanya hitung denyut nadi teman-teman belum melakukan gerakan yang ada 5 ini. Kita hitung sama-sama ya. Selama 1 menit. Ketika saya bilang stop, maka semuanya stop dan silakan dicatat saja secara mandiri berapa jumlah nadi denyut nadi teman-teman. Siap. 1, 2, 3. Rivaldi bahitung. Bukan ada mau bah. Cukup? Ya. Oke, tulis saja dulu. Secara mandiri dulu tulis. Nah, sekarang kita coba. Silakan teman-teman mengambil gerakan yang mudah, yang kakak rasa mudah. Kita coba selama 30 detik melakukan, 1 menit melakukan gerakan ini. Katrio mau ambil apa dan teman-teman lain mengambil apa, silakan pilih saja. Kasih gerakan, kasih ruangan yang agak ini luas 1 menit. biar kakak bisa bergerak. Kemudian kita akan coba lakukan. Mungkin Kak Pandro mau ambil gerakan lari saja di tempat atau Kak Endang jumping jack, terserah. Yang mudah saja ya, yang mudah. Kita akan coba ini. 1 menit, 1 menit ketua? Ya, 1 menit. Nanti saya hitung ya. Oh, oke. Siap semuanya, ambil posisi. Siap. Kak Jekri bisa bergabung. Nanti kita akan lihat ya. Siap semuanya. Terserah mau ambil 5 ini ya, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Keluar roh boleh trio itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya cukup. Ya cukup. Sekarang teman-teman langsung hitung, memegang nadi. Kita coba hitung ya. Selama 1 menit lagi ya. Selama 1 menit. 1, 2, cari nadi teman-teman. 1. Kamu mau cari lupa? Bisa, sudah didapat. 1, 2, 3.
Cukup? Ya, silakan ditulis berapa nadi teman-teman. Kemudian tulis saja langsung di kolom chat ya. Kita nggak usah pakai jamur lagi ya, kacau. Tulis ya, sebelum gerakan apa yang dilakukan. Contoh kayak Kapandro tadi, dia cuma lari-lari, jadi gerakan lari. Baru nadi sebelum melakukan gerak aktivitas lari di tempat berapa, sesudah berapa. Wow. Silakan kakak-kakak lihat kolom komentar teman-teman biar nanti kita diskusi sama-sama di sini ya. Oke, Kak Andika Lasimpala, dia melakukan jumping jack. Nadinya awal itu 67, sesudah melakukan jumping jack 102. Luar biasa peningkatannya. Kavandro yang tadinya 78 awal meningkat kemudian menjadi 82. Kak Jekri yang tadinya 55 setelah dia cuma duduk-duduk jadi 62. Enggak apa-apa. Kak Haidir dari 65 kemudian menjadi 80 melakukan jumping jack. 7882. Kavandro ya sudah. Denyut nadi 64 Kavatra yang pertama, kemudian ada peningkatan jadi 80. Kak Endang yang tadinya 1 menit 95 menjadi berapa? 95, nadi terakhir 87, lari di tempat. Oh, Kak, jadi penurunan. Kenapa Kak Endang jadi menurun ya? Yang tadinya cuma yang pertama sebelum melakukan gerakan 95. Kemudian setelah melakukan menurun ini. Karena sementara lari pun ada teman-teman suka tahu akan jadi saya hilang konsentrasi. Oh, gitu ya. Hati-hati. Nah, begini ya teman-teman. Esensi dari teman-teman melakukan kegiatan ini merupakan tahap dasar awal kita untuk melihat kondisi peserta didik teman-teman. Ketika pembelajaran yang kita lakukan, contoh, kita coba kasih permainan materi atletik. Ya, ini esensi dari gerakan yang kakak-kakak buat tadi ya. Ketika kita melakukan materi atletik, di semua karakter peserta didik itu nggak sama ya. Ada yang mungkin obesitas, badannya terlalu ini. Kemudian yang kedua, oke, Muhammad yang Kak Opan punya tadinya 85 setelah 1 menit jadi 95. Ya, ada peningkatan. Cuma satu orang yang turun ya, Kak Endang. Saya enggak tahu pengaruhnya kenapa. Mungkin seharusnya kan dia harus naik. Kita lanjut ya. Nah, di setiap kelas itu, di setiap ini itu ada beragam macam ya karakteristik, kemudian kondisi fisik teman-teman siswa itu dia berbeda. Iya, Kak Pandro. Kalau turun berarti tidak normal. Jadi ada penurunan nadi. Mungkin dia... Salah tulis 75 nadi sebelum. Oh, 75 ya. Kemudian jadi 85. Luar biasa ya. Jadi mungkin salah tulis. Makanya saya kaget kenapa harusnya Salah tulis. Ya, harusnya setelah melakukan gerakan ini ada peningkatan.
Oke, kita lanjut ya. Oke, Bisa dengar suara saya karena memang agak Bisa. iya, lanjut. hujan keras sekali nih. Nah, itu maksud saya. Sebelum kakak-kakak melakukan pembelajaran, langkah awal pertama ini seharusnya kita lakukan pada proses awal pembelajaran. Kita harus tahu terlebih dahulu kondisi fisik adik peserta didik. Jangan sampai ketika kakak-kakak melakukan pembelajaran dengan materi yang sulit, yang lebih banyak beraktivitas fisik, tetapi karakteristik dari semua kelas itu tidak sesuai, maka hal-hal yang akan terjadi seperti yang kakak-kakak akan rasakan tadi, yang tadinya tidak siap, ketika dapat ini, so jadi peningkatannya itu kan memang signifikan, karena memang materinya tidak sesuai dengan kondisi fisik dari peserta didik. Alangkah baiknya setiap melakukan sebelum pembelajaran, pada proses semester awal itu, kita melakukan tes kebugaran terlebih dahulu. Biar kita tahu semua tingkat kebugaran siswa itu dia rata-rata atau tidak. Karena di setiap kelas itu pasti ada yang obesitas, ada yang mungkin yang inklusi, tahu ya, inklusi yang disabilitas. Karena tidak semua yang kita akan materi yang kita akan ajarkan akan bisa diterapkan atau dipraktekkan oleh peserta didik. Jadi maksud dari ini, teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Ya, ini maksud dari saya dari pembelajaran ini. Paham? Jadi observasi awal itu kita harus tahu dulu kondisi fisik adik-adik peserta didik bisa atau tidak untuk dilakukan pembelajaran seperti ini. Yang takutnya ketika kita mulai push dengan pembelajaran yang memang model pembelajaran ini adalah model pembelajaran kebugaran jasmani ya. Kemudian model pembelajaran ini adalah latihan. Ini biasanya dapat di metode-metode latihan yang kalau tidak salah Kak Endang. Seperti ini. Siap. Ya, karena kita menjaga yang seharusnya tujuan pembelajaran kita untuk peserta didik hanya mampu melakukan gerakan contoh passing bawah dalam permainan bola voli, tetapi kita buat dalam metode permainan dengan metode latihan yang intensitasnya cukup tinggi, maka akan terjadi perubahan kepada kondisi anak tersebut. Mungkin anak tersebut akan mengalami kecapean yang luar biasa dan berdampak pada aktivitas peserta didik selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut, ini yang tadi. Kita tak lama di breakout room tadi ya, seharusnya ini so cepat. Nah, sudah tadi. Nah, seharusnya ini diskusi teman-teman. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ya, pasti ada. Efek tersebut mengindikasi apa? Sudah kita bahas ya. Itu apa yang mempengaruhi? Menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Pastinya ketika sebelum latihan, posisi detak jantung itu dia masih stabil. Ketika kita melakukan gerakan tadi, maka aktivitas jantung akan memompa lebih cepat, kemudian akan berdampak pada nadi kita yang tadinya cuma ini sedikit akan Jadi cepat. lebih cepat ya, seperti itu. Oke, yang ini terima kasih sekali lagi ya untuk yang aktivitas pertama kita sudah selesai. Seharusnya kita pakai Jamboard dituliskan, tapi tidak usah karena saya sudah ini di kolom chat. Nah, sekarang kita masuk di aktivitas kedua, yaitu tentang student center learning. Setelah kita melakukan tadi aktivitas identifikasi kebugaran siswa atau tingkat
kemampuan siswa. Nah, sekarang kita akan coba masuk di pembelajaran yang sentral semuanya itu ada terpusat pada peserta didik atau namanya SCL ya, Student Center Learning. Nah, Kasih mic dulu ketua. Ya. Ya, kita lanjut ya. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL itu adalah pembelajaran yang terpusat pada semua peserta didik. Nah, kita orang akan coba. Kenapa ya, Kapan Bro? Ya, saya sudah mute. Kita lanjut. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi di awal, kebanyakan kita yang guru PJOK itu masih menganut cara sistem pembelajaran yang komando. Ini bisa saja tidak ada yang melarang ya teman-teman, asalkan bisa memfasilitasi pembelajaran kepada peserta didik, apalagi kita yang di tingkat SD. Memang beda dengan yang Kak Endang rasakan. Kita tingkat SD itu, saya antara ini ya, maksudnya begini. Ketika saya melakukan pembelajaran di SD, tentunya beda dengan pembelajaran lagi Kak Endang, karena beda fase. Kita orang di SD lebih banyak dengan gaya komando, karena menghadapi anak-anak yang berusia masih dari awal, yang transisi dari PAUD kemudian ke SD. Apalagi yang fase AB itu. Saya rasa teman-teman yang di tingkat SD sangat mengalami kesulitan. Kemudian pembelajaran SCL ini yang terpusat pada peserta didik sulit diterapkan ya. Yes, fase AB itu pasti bikin sakit kepala. Makanya penerapan untuk pembelajaran SCL ini dia bisa saja kita lakukan, tetapi kita hanya sebagai memfasilitasi sampai 80%. Nggak boleh kita langsung serahkan bahwa pembelajaran ini adalah semuanya untuk peserta didik. Karena memang pasti akan sulit. Di fase AB itu memang luar biasa. Saya rasa teman-teman yang di tingkat SD sudah pernah mengalami itu, yang tadinya mau taruh di sini, so pergi di sana, dan seperti itu. Maka tujuan pembelajaran kita itu kadang agak lari. Dia yang penting dia tidak lari sekali ya. Dari materi, kemudian bagaimana cara mengkontrol siswa. Kita kelebakan di situ. Kalau saya rasa teman-teman untuk dalam penyampaian tujuan pembelajaran ataupun mengelola kelas itu, saya rasa teman-teman bisa. Tetapi ketika memasuki dalam pembelajaran banyak sekali dampak yang dipengaruhi ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam proses pembelajaran SCL ini diharapkan guru itu dia 90% itu siswa. Aktivitas pembelajaran itu siswa yang terlibat aktif. Kemudian 10% sebagai guru sebagai fasilitator pembelajaran. Contoh, saya taruh di sini peran guru ya, bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran siswa apa? Aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Ini saya rasa teman-teman bisa dipahami. Mengkaji kompetensi materi pembelajaran. Ya, seperti tadi, siswa berpartisipasi lagi, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses. Tujuan peran dari peserta didik adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang berikutnya, maksudnya yang diikuti. Kemudian seperti itu, mengidentifikasi, kemudian peran dari peserta didik belajar secara aktif. Kita lanjut. Nah, dalam SCL ini atau Student Center Learning ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik itu akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atau kegiatan pembelajaran dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya pembelajaran. Sumber pembelajaran itu bukan hanya tergantung guru ya. Banyak sekali teman-teman sumber pembelajaran. Entah melalui buku, melalui media internet, itu pasti banyak sekali. Tugas guru hanya memfasilitasi. Kalau dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang, yang cocoknya melakukan ini bukan
ini ya, bukan apa namanya, bukan saya menjudge bahwa cocok atau tidak cocok. Cuman saya lebih suka pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu di tingkat fase C dengan D. SMP, SMA bisa lagi. Kita sudah bisa coba terapkan sedikit. Kelas fase A itu agak sulit sekali. Kelas 1, 2 itu memang luar biasa sulitnya. Bisa saja ini dilakukan. Saya minta tanggapannya. Apakah fase A bisa dilakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Saya minta tanggapan teman-teman. Apakah fase A bisa kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tergantung guru mapelnya, Pak. Kenapa, Kak Endang? Tergantung guru mapelnya. Tergantung guru mapel. Nah, kita orang ini guru mapel semua, Pejoka. Apakah di fase A, kelas 1 bisa kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, SCL ini? Kalau menurut saya, Ya, Kak Pandra, silakan. kemungkinan tidak apa namanya, kurang, tidak akan terfokus karena anak-anak di fase A itu paling banyak mereka bermain dengan tidak mau mengikuti apa yang kita akan fasilitasi, gitu. Paling banyak anak-anak fase A sama fase B itu yang saya alami. Yang penting saya kasih belajar PJOK aja. Kalau soal mengenai yang materi tentang ini kemungkinan belum lah. Oke, siap. Terima kasih Kak Pandro atas informasinya. Ya, kita kasih tepuk tangan yang semangat dulu untuk Kak Pandro. Ya, untuk Kak Endang bagaimana? Oke, kalau menurut saya, karena saya belum pernah mengajar di fase A, fase B, itu mungkin mengalami kesulitan ya, karena biasa kalau kita yang di SMA, fase EF, biasanya dalam setiap praktek, ketika kita observasi awal sebelum mengajar, kita lihat ketika ada atlet atau orang yang memiliki kelebihan, itu yang menjadi fasilitator bagi kita, maksudnya pengganti kita di depan. Dia yang memberikan petunjuk. Role of model kalau tidak salah ya. Iya, sebagai model. Begitu. Ya. Kalau untuk fase AB itu saya kayaknya belum bisa ya, karena anak-anak di fase AB itu paling banyak bermain. Ketika kita menyuruh mereka, ayo kita misalnya lari 60 meter, ayo lari. Mereka tidak lari ke finish, malah lari ke samping, kiri kanan, ke belakang, begitu menurut saya. Terima kasih ya Kak Endang. Ya, terima kasih. Oke, jadi terima kasih atas masukan dari Kak Pandro sama Kak Endang. Untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya. Silakan Kak Pandro, ada resennya. Sudah ya, yang tadi. Tidak, Ya. yang tadi. Ya. Oh, siap. Ya, jadi untuk pembelajaran kita terapkan semua terpusat pada peserta didik atau SCL ini, saya sarankan kepada teman-teman menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Saya kasih ini ya, memang kalau cuma mode ini, kalau dikembalikan kepada kita agak sulit, karena sesuai dengan kondisi yang ada di setiap sekolah kita. Coba Kak Endang atau teman-teman lain semuanya. Ada sekolah yang satu saya cuma lihat ya, kelas dia di fase A, itu sekolah apa namanya, yang di kampus UNG, itu milik UNG. Lab. Ya, SD Lab. Bahkan mereka sudah punya marching band loh, teman-teman. Bayangkan di fase itu. Di tingkat SD bisa melakukan mereka tampil marching band. Tentunya teman-teman, semuanya tinggal kita kembalikan ke kondisi yang ada di peserta didik. Bisa saja bisa, ya. Bisa diterapkan semua, tetapi itu seperti Kak Pandro memang bilang tadi, tinggal kita kembalikan, kemudian disesuaikan dengan minat dan tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Tidak sama yang sekolah di kelas 1 di Bolsel sini mau kasih sama dengan yang di Jakarta kelas 1. Orang luar biasa sekali. Makanya itu. Nah, jangan berpikir dulu seperti itu. Yang saya bilang tadi, kan kita sudah belajar tentang ABT ya. Ya, asset based thinking. Nah, kita coba dulu. Kenapa kita tidak bisa? Setidaknya peran guru itu 60% sudah luar biasa sekali.
dia siswa sudah berperan 60% dalam pembelajaran yang terpusat ini, sudah luar biasa sekali. Ya, ketika kita terapkan ini di tingkat SD, tidak harus berharap bahwa peserta didik harus 90%, sulit kalau untuk SD. Tetap mereka masih bisa butuh bimbingan, butuh difasilitasi ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, dalam pembelajaran student center learning ini dia ada 9 ya. Ada 9 metode pembelajaran dalam SCL. Nah, seperti ini. Yang pertama itu adalah apa namanya ini? Small group diskusi. Bagaimana metode pembelajaran small group diskusi teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ini. Ya, apa? Kelompok diskusi. Ya, jadi pembelajaran small group diskusi itu dia seperti kita buat satu permasalahan, kemudian kita buat kelompok. Nah, kelompok tersebut yang akan memecahkan masalah masing-masing. Maksudnya bukan masalah juga dia. Seperti tugas, pemberian tugas di setiap kelompok, kemudian ada setiap kelompok itu melakukan memecahkan suatu tugas yang dikasih oleh guru, kemudian didiskusikan antara kelompok masing-masing. Ini kalau metode small group discussion. Kalau role play and simulation yang bagaimana, Kak? Ada yang tahu? Nah, seperti yang Kak Endang jawab tadi, role play and simulation itu dia pemberian contoh ya, pemberian contoh model ya, model salah satu di depan yang sudah memahami. Jadi dia yang jadi model. Contoh, oke, saya rasa Kak Tio sudah memahami. Kak Tio coba praktekkan ini. Nanti teman-teman yang lain atau siswa lain bisa melihat. Itu pembelajaran yang menggunakan model ya, yang Kak Endang bilang tadi. Role play and simulation. Nah, yang ketiga adalah discovery learning. Discovery learning itu pembelajaran yang menemukan suatu masalah atau semuanya dikasih oleh tugas ke guru macam begini. Saya kasih tugas kamu ini, kamu yang kerja sendiri, kamu yang temukan sendiri, kamu yang olah sendiri, kemudian dipresentasikan. Itu namanya discovery learning ya teman-teman. Yang berikut adalah self-direct and learning. Nah, dia hampir sama dengan ini nih teman-teman, hampir sama dengan discovery learning. Pembelajarannya semua itu dikasih tugas, kemudian mereka yang belajar, mereka yang bebas ya, bebas untuk mencari solusi yang menjadi masalah, kemudian mereka sendiri yang diberikan tanggung jawab atas hasil dari apa yang mereka lakukan selama proses pembelajaran itu, selama proses menggali informasi tentang tugas yang diberikan oleh guru itu, mereka yang akan mencari sendiri. Ini adalah metode self-directed learning. Mohon maaf ya, saya agak kurang fasih dalam melakukan bahasa Inggris. Nah, yang berikut adalah cooperative learning. Nah, model pembelajaran ini atau metode pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok ya. Kelompok satu dengan kelompok lain saling bekerja sama, atau satu kelompok bekerja sama memecahkan satu masalah, kemudian atau dibagi dua kelompok dalam permainan, di kedua kelompok itu memiliki rasa tanggung jawab bersama, kerjasama kelompok. Itu adalah model atau metode pembelajaran yang cooperative learning. Kemudian ada ini ya teman-teman, ada guru di situ bukan hanya sekedar memberikan begitu. Namanya kooperatif. Jadi ada komunikasi antara guru dengan siswa. Di setiap kelompok, jadi semacam begini, saya kasih kelompok ini masalah ini, tugasnya ini, nanti ada begini, oh kenapa dibikin begitu? Maksudnya ada komunikasi dengan setiap kelompok. Ada komunikasi antara siswa dengan peserta didik. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian contextual learning.
Nah, namanya juga kontekstual, menghubungkan, metode pembelajaran ini adalah menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, ya. Seperti yang ada di sekitar kita atau apa yang dibuat oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah problem basic learning. Kalau untuk PBL ini saya rasa teman-teman sudah tidak aneh untuk mendengarkan model pembelajaran PBL ini yang berbasis masalah ya. Kita orang kasih masalah, ngoni yang pecahkan, orang kasih tugas, ngoni yang kerjakan, kemudian dipancing, dirangsang bagaimana mereka bisa berpikir, bisa menggali, mengeksplorasi apa yang kita berikan sesuai dengan tugas yang kita berikan, kemudian silakan dipresentasikan. Jadi kita membuat dulu masalah, ini masalahnya begini, terus bagaimana DP ini. Jadi ada timbal balik antara guru juga dengan peserta didik. Yang kedelapan adalah collaborative learning atau CBL. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, ya, small group discussing. Jadi ada pembelajaran yang berkolaborasi ya antara kelompok satu sama dengan kelompok lain. Mereka menemukan jawaban sendiri sebanyak mungkin apa saja tugas yang diberikan guru, kemudian berinteraksi, menggali semua kemungkinan yang ada sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peserta, oleh guru maksudnya. Yang terakhir adalah PJBL. Nah, antara PBL dan PJBL ini sudah, saya rasa teman-teman sudah tidak asing untuk mendengar Project Basic Learning. Nah, dalam PJBL ini teman-teman, dia metode pembelajaran ini, kita kasih dulu tugas, kemudian ini sudah tingkat ini ya, agak luar biasa tingkat pemahaman siswa tersebut. Siswa diharuskan untuk berpikir kritis kalau di sini menurut saya. Dikasih permasalahan, dikasih tugas, kemudian dorang yang sendiri yang bikin lagi, dorang sendiri yang cari bagaimana, kemudian menghasilkan satu produk. Ya, seperti itu teman-teman. Macam saya, coba buatkan bola permainan bola voli sesuai dengan alat yang ada sementara di kelas ini. Jadi mereka sendiri enggak ditok-tok dorong bikin dari apa, kertas apa, kemudian menghasilkan produk jadi bola voli yang dimodifikasi. Itu maksudnya dari PJBL ya teman-teman. Ini adalah jenis-jenis pembelajaran, ada 9 ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini model-modelnya atau metode-metode pembelajarannya. Kita lanjut ya. Aktivitas kedua karena untuk masalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah kelar saya rasa teman-teman. Nanti sebentar kita akan diskusi lagi. Aktivitas yang kedua adalah karakteristik pengembangan peserta didik. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran akan menerapkan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, kita harus juga memperhatikan yang tadi pertama apa dulu? Kita memperhatikan apa dulu yang pertama? Yang setelah teman-teman lakukan? Kondisi fisik. Nah, yang kedua adalah harus kita memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik. Bagaimana cara memahami karakteristik dan ini peserta didik? Nah, ada 4 ya, kita akan coba lihat untuk memahami melihat bagaimana karakteristik peserta didik yang kita akan coba ajarkan seperti itu, teman-teman. Yang pertama kita lihat bagaimana jasmaninya sehat atau tidak. Ya, kekuatan fisik, kebugaran, semuanya itu ada terletak di jasmani. Apa mereka sehat atau tidak? Apa mereka mampu atau tidak? Nah, kemudian kita masuk di karakteristik sosial. Bagaimana yang masuk dari sosial itu bagaimana mereka berinteraksi bersama teman-teman, entah teman-teman sekelas mereka atau kakak kelas dan adik-adik, bagaimana sosial mereka, apakah orangnya cuma pamba diam atau cuma begini-begini terus. Jadi bagaimana kita melihat itu sosialnya. Yang terakhir kita lihat adalah emosionalnya ya teman-teman. Biasa di satu kelas itu ada anak-anak yang memang dia tidak suka baku sedu. Ketika dia malas, dia malas. Biar orang mau buju dengan apa, dia malas, dia malas. Kalau dia suka lagi. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir adalah mental. Biasanya
mental juga mempengaruhi ketika kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya teman-teman. Ada mental yang cuma salah sedikit menangis ketika kita orang tidak sengaja dapat kasih ini dengan mata tinggi begini, pasti ada yang di sekolah saya banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada pada sekolah masing-masing. Jadi 4 karakteristik ini yang akan kita coba ya teman-teman, biar kita bisa petakan dan kita bisa menerapkan SCL ini ya, Student Center Learning ini, dengan memahami terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik. Biar kita bisa tahu minat dan bakat olahraganya apa, kemudian bagaimana cara melakukan pembelajarannya seperti apa, pendekatan-pendekatan apa yang kita akan pakai itu nanti kita lihat dulu di sini, karakteristik dari peserta didik. Jadi ada 4, yang pertama jasmani, sosial, emosional, dan terakhir adalah mental teman-teman. Nah, yang berikut adalah, silakan teman-teman bisa lihat slide ini, kira-kira bisa kita cocokkan. Dari ketiga karakteristik sosial ini tadi, yang saya sudah jelaskan tadi, yang ini, ada 4 ini, kita kelompokkan sesuai dengan karakteristik yang ada di kolom ini teman-teman, ini, di slide teman-teman. Nah, dalam karakteristik aktivitas atau aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola, dia termasuk dalam bidang apa? Ya, bisa minta tanggapan teman-teman. Berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola, dia termasuk dalam bidang apa? Dia di mental kalau menurut saya sih. Di mental ya? Dengan di Jasmani. Oh, jasmani. 0 sampai Ya, 2 oke. tahun. Jasmani. Nah, kemudian dia masuk di usia berapa ketika mereka sudah bisa beraktivitas seperti itu? 6 sampai 12 tahun. 6. Iya. 2 tahun tidak bisa merangkai ya? Ya Astagfirullah. boleh. Boleh. Astagfirullah. Sampai 4 tahun. Cuma ngantoi. Ya, Asal-asal politik wah, asal-asal tiwa. sama belajar sini, tidak ada yang salah. Nah, cocoknya ini aktivitas ini ada di berapa, usia berapa? Ada di usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. 2 tahun bisa, karena dia di sini ada yang merangkak, memanjat. 2 tahun itu sama boleh Bapak panjat, nanti Katria coba ya. Nanti setelah ini, setelah hari hanya, silakan, insya Allah kita doakan menjadi, ya, kita doakan dulu sampai pestanya akan berjalan lancar dan menjadi Amin. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mempunyai perkembangan anak yang seperti ini. Amin. Satu meja tuh orang, satu meja. Siap. Tapi menunggu undangan. Yang kedua adalah anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dengan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Dia masuk di mana? Emosional 6 dan sampai sosial. 12 Saya tahun. sudah jelaskan tadi, ya, dia kalau bergaul itu dia masuk di Emosional ya, dan sosial. bisa saja ya sosial. Nah, dia tidak masuk di emosional, dia masuk di sosial. Nah, dia berada di umur berapa ini? 3 sampai 4 kalau tidak salah, 5-6 tahun lagi bisa. Yang ketiga adalah mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Jadi dia masuk di bidang emosional. Terakhir adalah emosi atau yang terakhir adalah anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Dia masuk di mental, ya, seperti ini. Kemudian
Oh, sini. Ini oh ada di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita diskusi ya. Tinggal berapa slide? Sedikit lagi kita selesai. Yang ketiga kita selesai. Dari penjelasan tadi setelah kita memahami tentang bagaimana cara mengidentifikasi tentang kebugaran jasmani siswa, kemudian yang kedua bagaimana penerapan untuk SCL-nya, student center learning-nya, kemudian yang ketiga tentang memahami karakteristik siswa. Nah, sekarang di sini kita masuk ke bagian yang karakteristik ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Penting tidak ini atau tidak menurut teman-teman? Penting. Penting ya? Ya. Nah, kalau penting kira-kira apa DP penting? Kalau menurut Saya dengar dulu suaranya karena saya sering dengar yang lain teman-teman. Saya dengar minta suaranya Kak Muhammad Noto dulu kalau kira-kira bisa. Halo, cek. Iya. Ada dapat dengar? Dapat dengar Kak Noto, silakan. Oke. Mengenai apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik itu, yaitu dengan mengetahui karakteristik peserta didik itu kita bisa memahami apa keinginan peserta didik. Seperti itu Kak Pasir. Ya, terima kasih Kak Noto. Kita kasih 2 tepuk untuk Kak Noto. Mantap sekali. Yang berikut, jadi teman-teman, memang itu sesuai dengan yang saya jelaskan lagi tadi, pentingnya memahami keempat ke 5 bidang tadi, 5 atau 4 bidang tadi untuk yang karakteristik tadi. Ya, sorry, ada 4 bidang. Jadi teman-teman harus lebih bisa memahami kemauan lihat dari karakteristik peserta didik. Tidak semua peserta didik, memang kita ini menjadi guru yang sekarang ini sama dengan Superman ya teman-teman. Kita bisa menjadikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita bisa menjadikan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Luar biasa permintaan dari peserta didik teman-teman. Karena memang zaman kita ini tidak sama dengan zaman kita yang dulu ya teman-teman. Jadi dengan adanya PKG PJOK ini semoga teman-teman bisa menerapkan sedikitnya. Saya sudah merasa senang ketika pembahasan dan semua yang kita pelajari dalam program ini bisa tetap teman-teman terapkan di setiap pembelajaran teman-teman. Sedikitnya saja membuat rasa nyaman pun saya sudah merasa luar biasa ya. Dan intinya teman-teman, pembelajaran guru PJOK itu guru yang paling disenangi oleh siswa, paling dikenang, paling orang kaget sekali dapat lihat guru PJOK. Wah, Pak Guru luar biasa. Kita bisa membayangkan itu ketika kita punya anak nanti, dan itu kemudian baku dapat dengan guru yang mungkin agak begini kilera. Kalau yang lalu mungkin staff. Nah, sekarang pembelajaran kita agak beda ya teman-teman. Jadi semoga dengan pembahasan seperti ini bisa meningkatkan atau merubah cara pandang kita atau paradigma kita tentang pembelajaran yang menyenangkan ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya teman-teman, kita mencari tahu dulu ya. Setelah kita tahu bagaimana karakter masing-masing, tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan ya, pendekatan. Entah ada yang biasa emosional tinggi sekali. Bagaimana cara kita mencari pendekatan seperti itu? Kak Endang, saya rasa untuk yang SMA Kak Endang sudah bisa, mereka kan sudah beranjak ke titik dewasa atau ya remaja ya. Kalau kami yang di guru SD memang luar biasa sekali. Saya rasa teman-teman ini memang kewalahan sekali kalau mengajar SD. Memang semuanya kita akomodir dulu, kita lihat dulu, kita petakan, kemudian kita lakukan pendekatan biar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Dan terakhir adalah pembelajaran
diferensiasi. Jadi ada terakhir, kita sudah masuk di fase terakhir dalam pembelajaran diferensiasi. Nah ini dalam yang menyusun sementara PPG, ya sementara PPG. Jadi model-model pembelajaran silakan dimasukkan dalam modul ajar, dan ketika teman-teman melakukan ujian kinerja berupa video, silakan sesuaikan dengan pembelajaran yang memang sudah ada di modul 1 itu. Kalau tidak salah UBD, ya. Jangan bikin modul ajarnya masih pakai kurikulum yang lama. Ada yang kurikulum yang model RPP yang lama atau modul ajar kalau tidak salah. Modul ajar yang lama itu yang masih banyak sekali, ada KKTP, ada segala macam, tapi tidak sesuai dengan UBD ya. Jadi tolong dipahami teman-teman ya, untuk yang masih PPG, saya cuma kasih tips ini. Harus sesuai dengan modul ajarnya sesuai dengan UBD teman-teman. Under by design. Nah, kita masuk ke sini. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Saya rasa teman-teman pembelajaran diferensiasi ini sudah tahu cara memetakan, kemudian menyamaratakan. Diferensiasi itu menyamaratakan ya, menyamaratakan model pembelajaran atau penyampaian pembelajaran atau mengakomodir semua karakteristik peserta didik ya. Ada yang mungkin pemahamannya masih lagi, ada yang mungkin keterampilannya sudah di atas, kemudian kita orang kasih lagi seperti itu. Ini masuk dari pembelajaran diferensiasi teman-teman. Nah mungkin satu orang, biasanya di satu kelas itu teman-teman ada yang siswa yang menonjol. Ketika kita orang melakukan pembelajaran contoh passing bawah dalam permainan bola voli, dia sudah mahir, dia sudah tahu. Ada beberapa orang yang tidak mampu. Nah, ketika kita orang membuat model permainan tentang pembelajaran passing, pastinya kita akan mengalami kesulitan dengan ada contoh 3 orang, umpamanya 1-2 orang yang belum mahir dalam melakukan passing. Nah, bagaimana kita melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut? Sedangkan ada beberapa orang yang sudah mampu melakukan. Ini ketika kita melakukan model permainan atau model pembelajaran kita samakan, maka yang satu dalam yang merasa sudah mahir ini, dia akan merasa bosan karena model pembelajarannya memang sudah dikuasai karena dia sudah menguasai model passing, saya kalau tidak salah. Contoh, model passing bawah dalam permainan bola voli. Tetapi yang paling yang merasakan yang kesulitan adalah ada beberapa orang yang memang belum bisa melakukan passing bawah. Nah, bagaimana kita menyamaratakan itu biar yang satunya tidak merasa kesulitan, yang lainnya juga yang sudah mahir tidak merasa bosan. Kita boleh ini, kenapa lagi kita? Bagaimana cara kita merembuk itu dalam pembelajaran diferensiasi teman-teman? Tentunya menyamaratakan pembelajaran itu dari pembelajaran yang kita lihat bagaimana biar mereka bisa ini. Contohnya bisa kita gunakan dia sebagai role model seperti Endang, biar dia tidak bosan. Kemudian apresiasi, wah luar biasa. Jadi hidupkan. Yang satunya juga yang ada beberapa orang yang tidak bisa jadi pendamping kita ya, bisa memfasilitasi teman-teman yang belum mahir atau siswa yang belum mahir. Jadi seperti itu. Kemudian tugas guru di mana? Sambil keliling kemudian melihat perkembangan dan bagaimana proses pembelajaran berjalan lancar. Kita buat lagi tingkatannya yang lebih sulit ketika kita sudah melihat bahwa ada peserta didik yang tadinya tidak bisa, sudah mulai bisa. Itu ya teman-teman. Jadi tinggal menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Begitu ya teman-teman. Nah, diferensiasi itu ada 3 ya teman-teman. Kalau tidak salah yang pertama itu diferensiasi konten, yang bagaimana konten, proses bagaimana, kemudian produk. Nah, konten kita contoh, saya kasih contoh. Saya coba saya kasih materi contoh bola voli, passing, lebih spesifik ke passing ya, passing bawah.
Setelah saya kasih kontennya pembelajaran seperti ini, jadi teman-teman bisa melakukan passing yang pertama, jarak passing itu cukup ke atas dengan passing sendiri mandiri, cuma jarak 1 meter dulu, 1 meter, mereka sedang melakukan passing 1 meter. Itu kontennya seperti itu. Kemudian prosesnya di mana? Nah, prosesnya bisa dinaikkan setelah mereka sudah bisa menguasai dengan menggunakan passing 1 meter, bisa dinaikkan menjadi 2 meter, kemudian 3 meter. Itu prosesnya. Nah, diferensiasi produknya bagaimana? Teman-teman, produknya adalah mereka bisa dapat menghasilkan passing bawah dengan baik dan benar. Seperti itu ya teman-teman. Paham untuk masalah konten sama produk. Yang berikut adalah setelah Anda pada tugas teman-teman, silakan teman-teman tinggal tugas di LMS. Nanti silakan sebentar kita berdiskusi untuk masalah LMS. Silakan teman-teman memahami saja pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Kalau bicara refleksi teman-teman berarti refleksi modul. Kemudian bisa juga dikaitkan dalam pembelajaran kita teman-teman. Macam tadi kita belajar tentang pembelajaran SCL, kemudian karakteristik, dan terakhir adalah diferensiasi. Kalau dimintakan refleksi tentang diferensiasi, silakan teman-teman mengekspresikan refleksinya. Menurut saya pembelajaran diferensiasi sangat sulit diterapkan. Kan begitu, itu maksud saya kalau ketika menghadapi tugas-tugas di modul. Paling banyak tugas di modul itu teman-teman adalah refleksi. Makanya saya perkuat teman-teman untuk belajar dengan cara merefleksikan apa saja menjadi pembelajaran teman-teman. Dengan menggunakan refleksi Borton saja sudah luar biasa sekali teman-teman. Nggak usah pakai yang gips itu banyak sekali. Yang Borton saja, yang apa, terus apa, lalu apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Entah tentang perasaan emosi atau apa saja, silakan dikaitkan di situ. Nah, terakhir adalah, setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS itu teman-teman, silakan teman-teman melakukan pembelajaran seperti mandiri tadi, baru sudah dikuatkan dalam tatap maya ini. Terakhir adalah melakukan refleksi. Jadi refleksikan sesuai dengan pemahaman teman-teman. Nah, pada sesi akhir ini sudah saya jelaskan panjang lebar untuk 3 ini. Kita sudah dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah memahami minat dan peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terakhir adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. 3 ini kita sudah ini, dan terima kasih paling terakhir. Nah, sekarang kita coba saya buka, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Mari teman-teman hidupkan semua kamera teman-teman, kita berdiskusi sejenak. Apabila ada pertanyaan atau ada saran, silakan teman-teman kemukakan biar kita bisa cari solusinya bagaimana. Ayo munculkan, siapa Kak Endang yang dah hadir ya? Kaswik ya? Oleh, bisa dihidupkan mikrofonnya. Kanispa ada, Kanispa. Kanispa ada ya? Enggak ada. Berarti Kaswiki dan Kanispa yang tidak hadir. Oke, jadi begini ya teman-teman ya, saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi. Secara LMS ya, teman-teman bisa dideteksi semua aktivitas teman-teman selama teman-teman berselancar di LMS. Ya. Kemudian secara sistem LMS-nya itu akan mengidentifikasi kehadiran teman-teman. Jadi ketika kehadiran teman-teman ini secara otomatis teman-teman sudah tidak bisa lagi dilanjutkan dalam pembelajaran.
ya, karena memang sistemnya seperti itu. Saya merasa sayang kepada teman-teman. Kita orang sudah jalan ini, maksudnya ini sudah jalan, kemudian orang mau putus di terakhir, itu saya sangat merasa, saya tidak sedih, enggak. Itu kan memang tinggal dari kemauan teman-teman. Saya cuma merasa sayang, teman-teman ini adalah penyambung apa ya, transformasi baru terhadap pembelajaran PJOK kepada teman-teman yang ada di kecamatan sana. Nggak mungkin saya yang harus fasilitasi teman-teman dari ujung Pinolosian sampai Posigada. Nah, teman-teman ini yang akan menjadi guru saya ketika setelah melakukan pengembangan pembelajaran PJOK ini, teman-teman. Jadi saya ini cuma cepat, teman-teman. Tinggal sedikit lagi gitu. Ini Desember akhir itu orang sudah selesai, ya. Karena 1 minggu kita orang tatap muka, baru pembelajaran tatap maya sudah berakhir 5 kali. Kalau di jadwal saya 5 kali sudah. Jadi tinggal berapa kali? Minggu ini orang cuma 2 kali pertemuan, ya. Minggu ini kita orang cuma 2 kali pertemuan. Hari Jumat ya masih ada. Saya minta saran teman-teman. Besok boleh kita orang ambil hari Jumat itu cuma 1 jam itu, teman-teman. Banyak ya, cuman merefleksi dari modul 1.1 sampai sekarang. Banyak didiskusi lagi itu. Udah ada materi-materi. Ini cuma 1 JP. Boleh kita orang majukan besok supaya hari Jumat, Sabtu, Minggu selesai. Kalau saya teman-teman Boleh. Oke, bisa. Bisa. Boleh. Teman-teman lain bagaimana? Saya minta tanggapannya. Besok Jo, pas itu. Pas Kapatli bagaimana? Besok. Bisa. Besok jam Setengah 1. Jam berapa? Jam 11 bisa kalau nunggu. Jam 12 selesai. Makanya begini teman-teman, seharusnya saya lebih suka ke on time-nya ya. Ketika jam 11 selesai jam 2 JP, 1 JP biar tidak efektivitas waktu ya. Jam 11. Kita bisa bikin 1 ya besok. Cuma 1 JP besok. Iya, ya. Boleh ya? Boleh. Jadwalnya hari Jumat. Besok kita majukan saja. Biar kita tidak ada Zoom selama minggu. Tinggal pelajaran mandiri. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan teman-teman. Untuk masalah, ada tugas ini di LMS. Dia cuma refleksi lagi. Paling banyak tugas di LMS ini refleksi. Makanya teman-teman saya bilang, kalau teman-teman sudah tahu mencari bagaimana menuliskan refleksi teman-teman, tugas semua itu aman. Karena semuanya hanya tentang refleksi modul pembelajaran. Kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kakak ketika kakak-kakak atau teman-teman mengajar. Di sini saya bacakan lagi ya. Teman-teman ketika berselancar di LMS, di sini terbaca sama saya. Kanoto cuma selama ini cuma 1 menit ke LMS, saya bisa baca di sini. Kak Patli, Kak Ripaldi, Kak Hairil bisa saya baca. Saya bacakan ulang ya. Paling banyak presentasinya yang sering belajar mandiri di rumah itu Kak Endang kalau nggak salah yang pertama, bukan Kak Haidir kalau nggak salah. Kedua Kak Endang sama Kak Opan. Nah di sini Kak Jekri itu presentasinya selama ini cuma 3 jam 10 menit. Kak Muhammad Firjan dia 9 menit. 3 jam yang tadi yang terakhir yang Kak Jekri 3 jam 23 menit. Kak Muhammad Firjan 9 jam 6 menit. Kak Swiki Gede yang paling rendah presentasinya dia cuma 53 menit dan sampai. Kemudian Kak Fatli 2 jam 6 menit, Kak Prengki Kasiaraja 2 menit, Kak Endang 9 jam 12 menit, Kak Rivaldi Kobandaha 1 jam 16 menit, Andi Kalasimpala yang paling rendah cuma 25 menit tidak sampai setengah jam. Kak Romema 7 jam 20 menit, Kak Beni Mugama 7 jam 34 menit,
5 jam 41 menit. Kahaidir yang paling tinggi itu saya bilang dia 10 jam 2 menit. Kanoto 5 jam 41 menit. Kanispa 6 jam 24 menit. Katrio 1 jam 21 menit. Jadi itu teman-teman ya. Setelah saya lihat presentasi teman-teman berselancar di LMS atau teman-teman belajar begini seperti itu. Nah, kira-kira sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Yang PPG semangat ya. Karena saya juga sementara PPG lagi nih. Sudah ada pertanyaan, Kak Endang? Kak Fadli, tidak ada? Berapa orang yang hadir, Kak Endang? Ada Iya ya. Kanifa dan Kaswiki, itu yang Ada lagi satu kalau tidak salah yang enggak penyelesaian satu sih. ya, kenapa? Bukan penyelesaian. Rupali mana? Karipaldi Kubandaha ada itu dia stay karena Karipaldi ada di sekolah. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan teman-teman, ayo kita munculkan semua kamera, kita foto. Kita dokumentasikan hasil belajar kali ini. Dan kita minta tolong lagi sama Kak Noto. Terus ada fotografer handal di sini, jadi memang Kak Noto yang akan ini. Atur rambut biar masih segar. Bagaimana Kak Tia? Ya, memang Ini jumlahnya 10 orang. ya Apa sih? Saja. Ya, 10 orang. Karipaldi Kak Fatra bisa munculkan kameranya. Nanti dihitung ya kalau sudah siap semua. Belum Kapan muncul ini Kak Fasil. siapa? Apa? Kameranya belum menyala ini. Siapa Yang punya? lain. Karipaldi. Ini Andika, Trio. Katria sudah. Karipaldi. Kapan sudah? Luar biasa Kapan punya itu bendahara sibuk. Soalnya cair tahap 3 setahu ya, tahap 2. Jadi sibuk beliau. Oh, jaringan di sama saya ini Kak Fasil ini kurang bagus. Jadi Kurang bagus? kamera yang lainnya enggak. Iya. Oke. Kamera Kak Aidil yang bagaimana lain- bisa bantu foto? Bisa ya? Di saya enggak ada tombol ini itu yang apa? Biar tes scan itu ya. Jadi saya mengalami kendala di situ. Ada yang bisa tahu screenshot gambar ya? Katria bisa? Kapan bisa sekali. Saya enggak ada tombol itu yang PRT scan itu enggak ada. Kapan ada ya? Bisa bantu? Oke, siap. Terima kasih. Oke, hitung siap. Karipaldi bisa nyalakan kameranya? Oke, siap. Bukan Dika ya. Siap. Hitung. Itu Katria coba. Mari Pak Guru. Ada berapa dengar suaranya Kaupan? Oke, ulang apa nah? 1, 2, 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, jadi sekali lagi terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya hari ini. Insya Allah besok kita tinggal lanjut yang 1 jam ya, supaya kita orang free belajar mandiri lagi. Ada berapa DP waktu itu agak banyak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan.
tapi di hari apa kalau tidak salah cuma 2 kali lagi. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Saya minta maaf atas mungkin ada kesalahan atau ada pembahasan atau materi yang saya sampaikan mungkin agak kurang dimengerti oleh teman-teman. Siap bisa berdiskusi dengan kemudian ada kata-kata yang sangat saya minta maaf ya, Kak Firjan, Kak Fadli, Kak Fatra, Kak Muhammad Noto, Kak Endang, semuanya ya yang ada di sini saya minta maaf. Demikian tatap maya kita yang keempat hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maaf, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya minggu ini ada di sini. Jadi Kak Endang nanti kita orang mau ini kalau untuk masalah LMS yang dekat-dekat sini Pulau Muki saya bisa bantu ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.